Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikuti nggih. Labbaik Allahumma labbaik. Kita tidak akan bisa labbaik menghadap kepada Allah kalau kekuatan kita, harta, kenikmatan masih ada. Rendahkan sambil minta kepada Allah, apa yang menjadi penghalangku bersihkan ya Allah. Itu langsung bergetar itu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Yang hadir ini ya Allah, jamaah Pondok Al-Khusu, wali santri, jenengan panggil ke tanah suci ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bersihkan kesyirikan kami yang tahu dan yang tidak tahu ya Allah. La syarika lak, la syarika lak. Perhatikan, la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada artinya, tidak bermanfaat harta dan anak ketika menghadap Allah itu, ketika dibangga-banggakan dan sampai sombong, maka tidak ada artinya. Yang berarti di hadapan Allah adalah illa man atallaha biqalbin salim, yang mendatangi Allah biqalbin. Dengan apa qalbin itu? Hati. Salimun, bersih. Lihat, bersih dari apa? Bersih dari kesyirikan selain Allah. Lihat saya, bukan patung lagi. Apa? Innal hamda, pujian, reputasi, viral. Wan nikmata, kenikmatan yang kita miliki itu bisa menjadi berhala baru. Laka wal mulk, jabatan-jabatan duniawi itu bisa menjadi berhala sebagai tandingan Allah. Nyambung ke al-ikhlas tadi? Ya. Kita ini berarti hati kita jauh dari al-ikhlas. Mulutnya saja al-ikhlas. Mulutnya. Ikhlas itu termasuk biqalbin salim. Apa biqalbin salim? Allah tok. Allah tok. Illallah. Allah tak illa anta. Allah saja illa ana. Semoga paham. Saya ulangi, Allah saja illallah. Hanya kamu illa anta. Hanya saya illa ana. Kalau sudah pada illa ana itu berarti diri kita sudah fana. Bisa ngomong gini juga atas kehendak Allah. Bisa bergerak gini atas kehendak Allah. Namanya fana itu. Fana itu. Nah, ketika fana, ya Mas Udin, ketika fana, wa 'allamnahu min ladunna. Caranya bagaimana? Saya ini masih bodoh ya Allah. Saya ini mau menyampaikan sesuatu. Tolong ya Allah, nanti panjenengan bimbing. Kira-kira dibimbing enggak? Bimbing, karena memfanakan. Saya masih bodoh, saya ingin belajar ya Allah. Tapi beda, tenang, saya pinter kok. Tenang, nanti saya kuasai semua. Lali kabeh, kapok. Itu caranya untuk mendapatkan ilmu laduni, langsung bimbingan. Besok lagi diulangi lagi, Pak Fauzi. Kira-kira dapat nggak? Belum tentu, Pak. Jare Gusti Allah, kok enak. Kadang tak turuti, kadang tidak. Supaya kamu pasrahnya lebih daripada kemarin.
Kepasrahan kemarin Pak Parman digunakan sekarang nggak berlaku. Allah jaluk pasrah yang lebih. Nah pasrah kita itu kan biasanya nunggu keadaan. Nah kadang kita itu sok pasrah. Ya Allah, saya pasrah, jodoh saya nanti siapa saya pasrah. Tapi kalau bisa, lu ono tapi ini. Ya Allah, ini yang menjadi berhala. Hamda wan ni'mata mulka. Ini kalau dijabarkan sangat luas. Hamda itu kan pujian, berarti sanjungan, pujian. Terkenal itu di sini enggak? Makanya semakin orang itu terkenal, semakin berat untuk mengembalikan. Makanya jenengan pilih itu terkenal apa orang biasa? Temen tak? Ini Pak Sigit kalau terkenal melakukan doa enggak? Kedua, semua kenikmatan yang dimiliki. Orang itu kalau berada, adanya itu yang sering membuntu yang maha ada. Lihat orang ada uang sama tidak ada uang, sikapnya beda enggak? Beda. Ada sehat dan sakit, beda enggak? Adanya ini loh. Ada sehat, ada uang, ada kekuatan, ada kenikmatan. Orang biasanya sadar Allah itu sehat apa sakit sih? Sakit. Jawab berikutnya, orang itu biasanya ada Allah itu ketika hidup apa mati? Kalau mati dari Gusti Allah, kasep. Seharusnya itu. Betul enggak? Orang itu kalau sehat terus seperti Fir'aun, akhirnya ana rabbukumul a'la, mengatakan dirinya adalah sebagai Tuhan. Orang ketika sakit itu sadar, oh iya ya sakit. Kalau sehat terus itu seakan-akan sehatku, padahal Allah yang ngasih sehat. Kita uang banyak sama tidak punya uang itu beda. Makanya terkadang sama Allah ditiadakan, wan nikmata, dicabut dulu. Mungkin kenikmatan ini yang menjadikan tidak kenal sama aku. Betul nggak kira-kira? Banyak ya kenikmatan sehat, kenikmatan harta, kenikmatan. Sekali dicabut Allah, kita bisa jerit nggak? Jerit. Kira-kira kapok apa enggak? Kapok Ustaz, tapi kapok. Loh ngono jawab kabeh. Sesama kapok lombok yang ngono. Engko diulangi mana? Kemudian mulka ini jabatan. Orang punya jabatan dan tidak itu beda. Walaupun sekedar Pak RT, melakukan SC. Ya Allah. Makanya ketika menghadap kepada Allah itu semuanya harus ditiadakan. Jangan sampai menjadi la syarikalak. Jangan sampai menjadikan kesirikan baru. Makanya hati kita itu ada syirik dan tidak itu keluar masuk itu. Kalau punya uang hati-hati syiriknya datang. Kalau sehat ya Allah, makanya disuruh mentiadakan. Ada tapi disuruh mentiadakan. Lihat, supaya tidak ada nikmat disuruh menzakati dan mensedekahi, supaya merasa tidak ada. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya selamat dari ini, hatinya selamat dari ini. Akhirnya tidak punya apa-apa, yang punya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, pertanyaan saya, enak mana ya punya sama tidak punya? Enak punya tapi tidak merasa punya. Akhirnya uang itu kan diputar terus, kasih dizakatkan, putar, itu merasa tidak punya. Panjenengan itu kalau pinjam tetangga atau mobil atau sepeda motor itu kalau lama tidak dikembalikan, apalagi dikasih aksesoris dan sebagainya,
itu hatinya pasti merasa miliknya. Kalau sudah merasa miliknya, ketika diminta berat apa enggak? Berat. Yang betul adalah ketika pinjam, kembalikan. Butuh pinjam, kembalikan. Butuh pinjam, kembalikan. Insya Allah tidak akan merasa punya, tapi miliknya. Makanya ruh kita itu kita kembalikan setiap 5 waktu, supaya tidak merasa punya. Ruh kita itulah kita kembalikan, pinjam dikembalikan lagi, pinjam dikembalikan lagi, supaya tidak merasa punya. Ada rizki disedekahi, dizakati supaya tidak merasa punya. Itu kalau dizakati, disedekahi nanti baliknya banyak. Nah, ketika baliknya banyak nanti sedekahnya banyak, temen dah. Itu ujian juga ini. Itu kalau baliknya banyak, nanti baliknya juga banyak. Makanya rizki kita itu harus tawaf. Ini aplikasi tawaf ini. Tenaga ini dari Allah, kita gunakan di jalan Allah. Nanti super tenaga enggak? Nah, ketika super tenaga, ikut juga hati-hati. Jangan rumongso tenagamu, tapi la haula. Tenaganya ditawafi lagi. Ditawafi. Rizkinya ditawafi. Betul enggak? Saya itu Ustaz enggak pernah tawaf. Wukuf harta saya. Apa maksudnya? Buntu. Nah, karena sampai enggak pernah sedekah dan zakat, ya kayak wukuf. Berhenti. Allah menurunkan rizki tidak dikembalikan, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kesadaran innalillah kita kan baru kematian, Pak Warman. Coba rizkinya itu juga innalillah, kekuatannya itu juga innalillah. Ilmu ini kan dari Allah, ilmu laduni. Kita kembalikan, Dad. Nanti tawafnya baliknya lebih banyak. Iya, balik lagi, kasihkan kepada jamaah, balik lagi. Allah itu mengembalikan lebih banyak daripada yang kita berikan. Kira-kira yakin, ragu? Ya Allah, insya Allah dengan keyakinan ini semoga kita ditawafkan di Baitullah. Sebelum ditawafkan di Baitullah, ilmu kita tawafkan, harta kita tawafkan, kesehatan kita tawafkan. Kita innalillah terus, bukan milikku ya Allah, bukan milikku ya Allah, bukan milikku ya Allah. Ya Allah, bukan milikku, sampai innalillah, sesungguhnya roh itu milik Allah, wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai umroh dan haji itu hanya sekedar formalitas, tidak bisa mengaktualisasikan tawafnya dalam kehidupan, tidak bisa mengaktualisasikan wukuf arafahnya di dalam kehidupan, tidak bisa mengaktualisasikan melempar jumroh. Karena di Jamarot itu lempar-lemparan sandal. Ketika pulang ke tanah air, nggak tahu jadinya seperti apa. Nyambung kepada bahwa Allah menjelaskan Al-Quran, Allah menjelaskan semua syariat itu rawan dengan perumpamaan. Rawan dengan perumpamaan. Ka'bah itu simbol, oke. Makam Ibrahim simbol, ya. Hijri Ismail simbol. Semuanya itu simbol. Gak mungkin lah jamaah haji kemudian membawa Ka'bah secara fisik ke tanah air. Yang dibawa itu kan auranya ini, ya kan? Ya Allah, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga dipahamkan zahir dan batinnya syariat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ajari ayat yang zahir dan batin ya Allah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Ajari kami aktualisasi tawaf, sa'i,
wukuf Arafah, melempar jumrah, ya Allah, tahallul, ya Allah. Bersihkan hati kami, illa man atallaha biqalbin salim. Selamatkan hati kami, bersihkan hati kami dari innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berikan kami kesadaran inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan kami tawaf di depan Ka'bah, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lebih dalam lagi, rasakan. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbak ahabba ilayna min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Allahumma aftah masami'a qalbina li dzikrik warzuqna ta'atak wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Ajari kami cinta sejati seperti Nabi Ibrahim, ya Allah. Terima cinta kami, jangan sampai cinta kami bertepuk sebelah tangan, ya Allah. Panjenengan terami pengorbanan kajian ini, ya Allah. Panjenengan terami, ya Allah, sebagai saksi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayo, jangan rasakan. Sambungkan jiwa kita dengan jiwanya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambungkan, ya Allah. Sambungkan jiwa kami dengan jiwanya para nabi. Jiwanya para nabi, ya Allah. Baik, meneguhkan. Lihat ke depan. Apa yang ada di tanah suci itu semuanya ayat-ayat cinta. Masy'aril Haram, adanya Ka'bah, itu cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Adanya Maqam Ibrahim, adanya Hijr Ismail, adanya Safa dan Marwah, itu cintanya Siti Hajar, Nabi Ismail dengan Allah. Kemudian adanya Jabal Kurban, kemudian Jamarot, itu bukti ayat-ayat cintanya Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi hati yang tidak punya cinta kepada Allah, melihat simbol-simbol itu tidak ada ter. Cincin, diberi cincin kekasih, itu kan benda. Kalau ada hubungan cinta, pasti ada sernya. Apabila cincin ini dipegang oleh orang lain, ada getarannya? Nggak ada. Yang menjadi getaran itu ada hubungan cinta. Ada hubungan cinta. Jadi bagi orang yang punya cinta Allah dan Rasulullah, ketika di sana, maka
sernya, ternya, cintanya itu seperti cintanya Nabi Ibrahim. Ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholatmu. Bukan mensolati makom Ibrahim, tapi tempat itu sebagai sholatnya madepe Nabi Ibrahim kepada Allah. Channel kita disuruh menyatukan, menyambungkan. Kira-kira bisa nyambung apa tidak? Kalau bisa nyambung berarti ada listrik cinta. Iya ya, Masya Allah. Kalau tidak bisa masuk berarti ada sesuatu yang masih menghijab, masih bisa malam. Seperti ini, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Berarti kesana itu dalam rangka untuk ittiba, napa, tilas. Ada yang bisa masuk, ada yang tidak. Yang bisa masuk itu hanifan. Mungkin niatnya yang lurus. Loh, ada juga orang haji umroh itu niatnya saya nggak berani ngomong sih, sudah. Saya nggak berani ngomong sih. Ya. Niat lurus dan tidak ini yang tahu kan Allah. Bisa jadi ngomong kepada Allah, enggak kok saya niat gitu. Ada yang shopping, dan lain sebagainya lah. Makanya ayat haji itu diawali walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Belum apa-apa sudah walillah, karena sangat rawan itu. Sangat rawan itu. Ya, sangat rawan. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Dan Pondok Al-Khusu ini sebagai saksi cinta kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini juga sebagai saksi yang kita kaji. Ilmu ini sebagai saksi. Dan insya Allah hidup. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.